jam 8 malam lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, dan waktunya untuk ruang kreativitas motivasi untuk malam ini. Sobat kreatif, seperti biasa di hari Jumat ya. Malam Sabtu nih ya, bersama dengan Bang Kinahar. Untuk hari ini temanya adalah kerja yang membahagiakan. Wih, langsung aja kalau gitu kita sapa Bang Kinahar. Halo, selamat malam Bang Kinahar. Selamat malam Kak Tia. Iya, udah lama nih kita nggak ngobrol. Iya ya. Iya, gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya? Hujan mana nggak ya Kak? Iya, hujan dari pagi malah. Ini tapi kayaknya udah mulai berhenti sih, walaupun kayaknya masih gerimis-gerimis keroyokan. Iya. Nah, di sana gimana Bang? Mereka karena keroyokan itu aja kan. Iya. Kalau di tempat Abang kayak mana? Hujan juga kah? Sama. Berarti Bahkan kayaknya lebih lebat di sini. Mereka bukan cuma keroyokan gitu, tapi cepet. Oh, ngamuk ya Bang? Iya. Keroyokannya cepat gitu. Iya. Tapi kayaknya di seluruh Indonesia rata-rata hari ini hujan Bang. Iya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah ya. Hujan berkah, tapi ya kalau banyak juga banjir Bang. Iya, sebenarnya yang salah kalau kita tengok-tengok tuh, memang bukan hujan ya. Dia nggak akan banjir kalau nggak mampet gitu kan Kak? Iya, benar Bang. Tapi ya itu tadi. Tapi ya begitulah. Begitulah adanya ya. Oke, Bang, hari ini temanya adalah kerja yang membahagiakan. Gimana tuh gimana? Emang Abang ada yang kerja yang tidak membahagiakan? Ya, tapi belum masuk ke situ, Abang jelasin dulu nih tema kita kerja yang membahagiakan seperti apa? Silakan Bang, dimulai dulu Bang. Jadi kita kan memang alur perjalanan kita bulan Desember ini udah dikirim gitu ya. Nah, apa-apa yang kita sampaikan di bulan Desember ini harapannya memang itu mudah-mudahan bisa menjadi ini mungkin harapan atau cita-cita atau yang akan kita tuju nanti di tahun depannya gitu. Nah, salah satu yang mau kita share, yang harapannya kita semua tuh bisa melakukan itu di tahun 2022. Apa itu? Ya ini, kerjanya tuh bahagia gitu kan. Nah, pengantarnya kenapa nih muncul ini? Saya teringat sebenarnya ini sebenarnya dasar sih saya rasa gitu. Tapi baru disampaikan, baru tergerak menyampaikannya tuh sekarang. Guru saya pernah bilang tuh kalimatnya kan yang happiness is the key to success gitu katanya, bahwa kebahagiaan itu adalah kunci daripada kesuksesan gitu. Atau dalam bahasa lain, ketika kau ingin sukses, maka mulailah dengan kebahagiaan. Kau bahagia dulu gitu. Maka kesuksesan itu akan datang menghampirimu tanpa perlu kau kejar gitu. Tanpa perlu kau cari, tapi nanti kesuksesan dan kenyamanan dan lain-lain tuh mereka yang akan mengejar kita. Kurang lebih begitu. Jadi jadinya sangat perlu dan sangat penting untuk melakukan segala aktivitas itu yang bahagia gitu. Terus kerja ini yang mana? Tentu kalau dalam dalam Jumat malam ini gitu ya, di RRI kita ini selalu kita sampaikan bahwa yang kita maksud dengan bekerja itu bukan yang ini bukan melakukan sesuatu yang menghasilkan uang, kan paham kita tuh begitu gitu ya di RRI ini di Jumat malam ini khususnya, tapi melakukan semua aktivitas gitu yang mendatangkan kebaikan, khususnya itu namanya kerja. Karena dalam kepala kita kerja itu yang melakukan aktivitas, ada atau tidak ada duit. Oleh sebab itu yang mau kita sampaikan, jadi lakukanlah semua hal dengan kebahagiaan gitu. Baru kalaupun memang mau kita kecilkan ruang lingkupnya bekerja dalam pengertian segala sesuatu yang menghasilkan uang gitu. Faktanya itu kita dari 24 jam gitu ya, paling tidak bisa sepertiganya gitu, sepertiga waktu atau 8 jam kita mengarunginya dengan bekerja gitu. Jadi kan jangan sampai yang sepertiga ini kita lalui dengan kekecewaan, dengan kesedihan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran gitu. Soalnya kalau sepertiganya begitu, sepertiganya lagi tidur gitu. Jadi tinggal sepertiga aja, jadi bisa dibilang kan kayak sepertiga hidup kita itu penuh dengan kesedihan gitu, dengan kekhawatiran, ketakutan, sungguh sangat tidak mengenakkan gitu ya. Apalagi kalau seandainya sudah dekat-dekat kita dengan perpindahan alam dari alam dunia ke alam yang lain gitu.
di ujung-ujung perpindahan alam itu kalau kita melihat bagaimana menderitanya kita dalam menjalani hidup ini, sungguh sangat 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 tidak enak lah, tidak bahagia juga nanti ujungnya. Itu pengantarnya. Terus yang pemikiran yang lain, ya alhamdulillah saya dikasih kesempatan sama abang saya untuk melakukan satu apa namanya ya, bergabung dalam sebuah kerjaan. Jadi ini mau cerita pengalaman sebenarnya. Nah, dalam kerjaan itu adalah kerjaan yang benar-benar baru saya lakukan gitu. Tapi nggak usah sebut lah kerjaannya apa gitu ya. Dan itu kerjaan itu betul-betul baru lah yang saya lakukan. Jadi banyak ketidaktahuan, banyak kebingungan yang saya alami secara pribadi terkait dengan kerjaan itu gitu. Terus satu ketika tuh berpikir gitu ya, ini nggak enak loh kerja yang kayak gini nih gitu. Terus apakah semua kerjaan itu begini gitu? Atau karena ini kerjaan baru? Kalau kerjaan itu yang sudah rutin kulakukan, masih bisa bikin pening nggak ya? Jadi merenung-merenung itu gitu. Nah ternyata memang hasil perenungan saya tuh mengatakan bahwa bukan soal kerjaan itu baru atau kerjaan itu lama, tapi semua kerjaan berkemungkinan membuat kita tuh suntuk gitu. Ya misalnya kehabisan ide lah, atau yang tiba-tiba apa namanya tuh yang dituntut sama pimpinan atau dikejar-kejar sama banyak lah pokoknya segala sesuatu yang membuat kita tuh bisa jadi pening gitu. Nah jadi dan tentu apa namanya karena kita yang sebagai apa ya mungkin yang selalu berkoar-koar tentang hidup bahagia jadinya terngiang kembali kalimat itu. Nggak mungkin dong apa namanya aku harus melalui hari ini dengan hari-hari di kerjaanku ini dengan begini terus, sedangkan aku berkoar-koarnya nih kerja yang bahagia, hidup yang bahagia. Nah jadi kita mencoba mencari cara berpikirnya dan ternyata memang ditemukan uh, sungguh sangat enak gitu ketika kita mengerjakan sesuatu itu dengan happy. Soalnya persoalan itu pasti ada, tapi memang akan lebih mudah memecahkan persoalan itu kalau happy gitu, kalau bahagia gitu. Jadi kan wujud daripada kebahagiaan ini ya dia optimis gitu ya, dia semangat gitu kan. Terus kalau istilah yang lain tuh ya ada namanya yes man gitu. Dia tuh iya aja gitu, disuruh apa aja iya aja gitu kan. Ya tentu hal-hal yang baik lah gitu. Nah, orang-orang yang mampu yes man ini kan orang-orang yang penuh dengan semangat gitu. Nah, tak akan mungkin orang yang sedih punya semangat itu kayaknya nggak make sense gitu ya, nggak nyambung gitu kan. Jadi orang-orang yang bersemangat itu otomatis dia pasti bahagia. Jadi itu udah satu paket aja gitu. Jadi kalau kita bahagia itu ngerjakan apa aja tuh jadi apa ya? Jadi lebih lebih enak lah, lebih berwarna gitu. Gitu-gitu sih sebenarnya. Dan terus kan kalau cerita yang lain tuh 2 hari belakangan ini saya juga dikasih kesempatan untuk melakukan apa ya aktivitas itu di salah satu hotel lah di Medan ini gitu. Terus sama kawan-kawan yang ada satu kelompok dalam kerjaan itu karena happy itu gitu ya. Jadi semua kerjaan tuh yang sulit atau yang mudah jadi nggak ada lagi judulnya bahwa kerjaan ini sulit, kerjaan ini mudah. Judul itu tiba-tiba hilang gitu. Jadi semua kerjaan itu judulnya jadinya menyenangkan karena kita mengerjakannya dengan orang-orang yang happy-happy juga gitu kan. Kitanya juga jadi happy. Jadinya menjadi sangat penting gitu. Jadinya memang untuk apa ya? Untuk bekerja dengan bahagia tadi tuh menjadi amat sangat penting. Pokoknya modal dasar lah. Modal dasar tuh aku rasa harus bahagia karena orang bahagia tuh menurutku yang mau disuruh apa aja gitu. Nah, kalau yang soal ini nih tadi ada ngobrol sama salah satu kawan di kegiatan yang di hotel itu kan ngobrol-ngobrol, singkat cerita dia bilang, "Iya, aku tuh Bang waktu waktu diterima cintaku sama cewek," kata dia gitu. "Itu tuh aku bahagia kali. Jadi apapun yang disuruh mamaku, apapun yang disuruh orang gitu ya, aku tuh cepet aja gitu ngerjakannya gitu. Tapi pas sesi yang apa ya, pas sesi aku ditolak atau aku putus gitu, yang lemes gitu, itu kerjaan yang mudah pun malas gitu aku melakukannya gitu. Jadi kan karena kalimat dia jadi teringat aja akan apa yang mau disampaikan malam ini. Iya betul. Jadinya menjadi semakin yakin bahwa memang basic awal tuh harus bahagia. Nggak ada tawar menawar lah untuk itu gitu. Walaupun nanti kita akan bertanya gitu, bagaimana caranya agar bisa bahagia, terus bagaimana caranya agar bisa konsisten dengan
kebahagiaan itu gitu. Tapi itu nanti lah ya kita cerita-cerita. Tapi pengantar di awal ini bahwa sangat penting untuk menjadi pribadi yang bahagia gitu dalam menjalani atau mengarungi hidup ini. Soalnya persoalan itu pasti ada. Mau kita cemberut atau tidak cemberut, ya yang namanya apa namanya? Yang namanya bahagia itu yang namanya persoalan itu pasti akan datang gitu. Jadi bukan soal menghilangkan persoalan dalam semua aktivitas, tapi bagaimana kita bisa tetap happy, bahagia dalam menghadapi semua persoalan itu. Dan anehnya ketika kita bahagia gitu, semua persoalan menjadi sebuah peluang, semua persoalan menjadi sebuah kesempatan, semua persoalan tuh menjadi apa ya? Menjadi hal yang enak gitu. Jadi nggak ada lagi lah istilah sulit tuh nggak ada gitu. Yang ada menyenangkan gitu dan sungguh sangat enak gitu ya menjalani hidup yang begitu gitu. Bawaannya happy, lawa-lawa, semua hal jadi candaan gitu. Aduh, apa ya kayak indah gitulah kalau kita bisa membuat itu dan tentu mulainya bukan dari orang lain ya, tapi mulainya dari diri sendiri gitu. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bahagia dan itu nanti ke depan yang mau kita ceritakan lebih dalam gitu kurang lebih. Ya. Oke, baik. Dari pengalaman itu ya Bang ya, jadi terinspirasi lah. Iya. Sharing malam ini ya. Tapi enak gitu sih Bang, kalau misalnya kita ketemu sama orang gitu kan, terus cerita-cerita, ternyata bisa menginspirasi kita dan ini bagus nih untuk memotivasi orang-orang yang mungkin juga pernah punya pengalaman seperti itu ya Bang ya. Iya. Jadinya memang apa ya? Ada kan dalam satu peribahasa kuno sih, peribahasa kuno. Peribahasa kuno ya. Bahwa harta karun manusia itu katanya adalah hikmah dari sebuah kejadian. Oleh sebab itu kalau kau mau kaya, maka ambillah hikmah-hikmah dari setiap kejadian yang kita alami, kurang lebih gitu kan. Dan hikmah ini memang dari kejadian, dari omongan kawan. Itu semuanya punya pesan. Jadi kalau dalam bahasa yang lain juga gitu, bahwa sebenarnya kitab suci sebuah agama bukan yang seperti buku itu gitu, bukan cuma itu. Tapi alam yang terbentang luas ini adalah ayat-ayat atau ini adalah pesan-pesan yang Tuhan sampaikan gitu kan. Jadi ketika kita ketika kita diizinkan untuk melihat itu semua, maka kita akan melihat bagaimana kebesaran Tuhan, kasih sayang Tuhan dan seterusnya. Wah, luar biasa gitu-gitu. Gitu-gitu Mbak, gitu-gitu. Oke, baik. Nah, buat Sobat Kreatif yang mau tanya-tanya nih seputar kerja yang membahagiakan atau mungkin punya pengalaman gitu, boleh diceritain di sini Sobat Kreatif ya. Barengan sama Bang Kinahar juga di WhatsApp kita 081161659924. Nanti kita ngobrol lagi ya Bang Kinahar ya. Kita balik dulu ke musik ya Bang ya. Buat Sobat Kreatif, kita nanti balik lagi. Selalu stay terus di Proda Medan, Suara Kreativitas. 2,4 FM Proda Medan, Suara Kreativitas. Sobat Kreatif balik lagi nih, masih di ruang kreativitas motivasi barengan sama Bang Kinahar nih tentang kerja yang membahagiakan. Iya. Bang, ternyata Bang di Medan hujan deres. Iya ya. Iya, baru keluar tadi kan kamar mandi. Ih, kok deres kali kayaknya. Aduh, malam-malam memang enak ya Bang ya kalau hujan-hujan kayak gini Bang. Iya, dan hal lain dari hujan ini gitu ya. Itu tuh saat-saatnya doa itu dikabulkan katanya. Jadi banyak berdoa lah ya kan. Enggak berdoa. Oke, ini buat Sobat Kreatif yang mau bertanya silakan di 0811615924 ya. Untuk malam ini, jadi tentang kerja yang membahagiakan. Tadi Bang Kinahar udah ngasih beberapa pembukanya nih, ya kan? Terus Bang Kinahar kalau misalnya kerja yang, apakah semua kerjaan itu membahagiakan kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas? Atau ini bisa bahagia, tapi kalau karena kita nggak ikhlas jadi nggak bahagia gitu kerjainnya? Ya. Ikhlas nih nanti pertanyaan lagi, ikhlas ini yang mana gitu ya? Ya kan? Nih yang mana sih ikhlas itu? Dan karena apa namanya? Dan karena banyak orang yang hanya menyampaikan kata ikhlas tanpa mau mengkonkretkan kata ikhlas itu sendiri gitu. Jadinya ikhlas ini juga terdistorsi dengan sendirinya gitu. Jadi apa ya? Dia itu kayak apa ya? Jadi kayak kalau bahasa psikologi itu jadi kayak kalimat toksik positif gitu.
Jadi kata yang positif tapi nyakitin gitu kan. Jadi jadi kalau ada kawan kita yang ngeluh gitu, udah lah kau ikhlas aja gitu. Itu suntuk kali gitu. Kita dengar sama yang kayak dia punya masalah terus kita bilang sabar aja gitu kan. Itu bisa palak kali itu kan gitu. Tapi oke, Benar benar benar. maksud apa namanya sebelum kita ambil judul umum ya, kita kita Mm-mm. mainin judul-judul konkret lah. Ikhlas ini tentu banyak pengertiannya, tapi memang salah satunya Mm-mm. sadar sadar apa dan kenapa kita harus bekerja itu tuh juga menjadi poin dalam meraih sebuah keikhlasan gitu. Terus dalam bahasa yang lain, tidak berpikir tentang uang dalam bekerja itu juga cikal bakal untuk mendatangkan keikhlasan gitu. Banyak ya aku tengok kawan-kawan dan orang-orang yang belum ku kenal tapi aku cuma mendengar cerita mereka gitu. Yang yang stresnya sebenarnya bukan karena kerjaannya gitu, tapi karena mereka fokus kepada uangnya gitu. Jadi Kak, ini ada uangnya atau enggak gitu. Ketika enggak ada uangnya gitu, itu yang tiba-tiba semangatnya bisa jadi menurun gitu. Enggak mau dia melakukan hal-hal apa tuh ada dalam malas lah dan segala macam. Jadi pening. Terus ada kawanku, tapi sekarang alhamdulillah, insya Allah beliau sudah berubah gitu. Satu ketika kami pernah ngobrol rame-rame, dia bilang gini, dia jago ya dalam apa namanya dalam memperbaiki elektronik gitu kan. Jadi kadang kan yang namanya elektronik nih tidak semuanya harus diganti baru gitu. Kadang hanya perlu setelan apalagi kayak handphone, terus laptop gitu. Kadang hanya perlu beberapa setelan saja di komputernya semua sudah bisa baik gitu kan. Tapi kalau dia bilang, kalau seandainya aku bang katanya, itu aku ngelihat handphone itu saja, aku tahu nih masalahnya di mana katanya gitu. Dan sebenarnya banyak handphone ataupun laptop yang tidak perlu waktu lama dalam mengerjakannya katanya. Cuman kalau dia apa namanya ku kerjakan dalam tempo 3 menit, 5 menit gitu. Banyak orang yang nganggap sepele, ah cuman gitu aja nya gitu. Karena mereka berpikir begitu, jadi mereka ngasih uangnya sama aku sedikit katanya gitu kan. Eh, itu maksudku aku agak kaget memang mendengar kalimat itu karena sudah pasti tidak happy lah yang begitu gitu. Karena fokusnya di uang, tapi kalau kita fokusnya memang semua kerjaan itu menurut saya yang saya pahami gitu ya Kak Tia, bahwa semua kerjaan itu kan memudahkan orang. Jadi kalau kita melakukan sebuah kerjaan itu otomatis akan ada orang yang bahagia, akan ada orang yang senang. Lihatlah semua kerjaan kita itu yang dari sisi itunya gitu. Betapa enaknya ketika ada orang yang tersenyum karena sesuatu yang kita bisa lakukan gitu kan. Jadinya hidup kita ini juga juga jadi penuh penuh makna gitu. Atau kalau mau kita cerita lebih jauh lagi gitu ya. Kalau memang kita mampu melakukan itu dengan cara pandang yang barusan saya sampaikan, tentu orang-orang akan mengenal kita kan sebagai sebagai yang itu bahwa enak tuh sama si Poland tuh dia tuh baik nggak hitungan dan segala macam jadi kita tuh dikenal dikenal karena kebaikannya gitu. Nah aku rasa orang-orang yang begitu nanti maka berlakulah kalimat yang walaupun tubuhnya sudah meninggal tapi sebenarnya dia masih hidup gitu. Yang hidup tuh apanya? Yang hidup tuh cerita tentang dirinya, cerita tentang kebaikannya yang walaupun dia sudah tiada secara fisik, tapi ceritanya masih bisa memberikan inspirasi-inspirasi kepada yang lain gitu. Nah, ketika ada orang yang terinspirasi dengan apa yang kita lakukan walaupun kita telah tiada, menurutku ini yang dikategorikan amal jahiliyah. Jadi mari kita melakukan semua aktivitas itu yang bagaimana orang bisa senang gitu. Nah, tentu kalau memang itu yang menjadi goal atau target, ya kita kerjanya pasti dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Ya, penuh tanggung jawab tapi tetap dengan happy gitu. Jadi Kak, kalau cerita yang lain gitu ya, saya tuh pernah di posisi yang tidak ada sama sekali kerjaan gitu loh. Jadi maksudnya kerjaan dalam pengertian yang menghasilkan uang tuh nggak ada gitu. Jadi kerjaan saya apa? Kerjaan saya tuh merenung aja gitu. Kenapa Tuhan buat begini gitu gitulah kan pertanyaan-pertanyaannya gitu kan. Hampir di setiap jam hanya itu saja. Nah, tiba-tiba tuh saya masuk di fase yang kayaknya kok nggak apa maksudnya tuh banyak kali siap ini tuh di kesini lagi, siap ini kesini lagi, siap ini kesini lagi gitu. Sampai kadang bingung, ini sebenarnya nih ya alhamdulillah lah pertolongan Tuhan. Malam ini jadinya saya bisa dengan santai ngobrol dengan Kak Tia.
Karena kalau hitung-hitungannya sebenarnya ini saya harus berangkat ke Niagara ini malam ini jam 7 tadi gitu kan. Dan itu semua bentrok lah, pening lah gitu-gitu. Jadi maksudnya jadinya jadi banyak gitu kegiatannya gitu. Nah, terus kan merenung kenapa ya bisa begini gitu. Maksud merenung ini kalaupun ditemukan formulanya mana tahu bisa kita share, bisa kita bisa kita bagi-bagi ke orang dan mudah-mudahan orang-orang yang mau melakukan ini juga merasakan apa yang saya rasakan gitu. Salah satu perenungan tuh mengantarkan ke yang gini, bahwa nanti kita tuh akan dikasihkan kesempatan oleh alam ini untuk melakukan sebuah aktivitas, baik itu yang ada duitnya atau tidak ada duitnya. Tapi pastinya kita menurutku akan ada orang yang memberikan kita kepercayaan untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, ini pintu pertama untuk menuju pintu-pintu yang lain gitu loh Kak, menurutku gitu. Jadi maksudku, eh, ya tapi bolehlah izin lah. Mungkin ini banyak menceritakan tentang diri sendiri gitu. Jadi satu kerjaan itu yang akan mengantarkan kita ke kerjaan-kerjaan yang lain gitu. Karena faktanya dan ini tidak bisa dipungkiri bahwa kerjaan yang datang sama kita itu memang datangnya dari orang gitu. Dan orang itu mau memberikan kita ke pekerjaan itu atau ya memberikan kita pekerjaan, ya jawabannya karena dia senang sama kita gitu. Udah nggak ada lagi yang lain. Nah, apa yang membuat dia bisa senang sama kita? Pertama memang ya standar ya kita tanggung jawab, kita disiplin gitu kan. Terus memang kita sungguh-sungguh dalam bekerja itu, kita mau melakukan apapun bahkan yang bukan job kita gitu. Terus kita melakukannya semuanya dengan happy gitu. Muka kita tuh yang apa namanya? Yang berseri, indah, ini yang gitu-gitu tuh mukanya tuh yang happy aja gitu. Tiba-tiba nanti dibuat Tuhan dia sur sama kita, terus ketika ada kerjaan yang lain kita diajaknya, atau ada ketika kawannya membutuhkan pertolongan yang disodorkannya kita gitu. Dan begitu seterusnya. Jadinya jadi banyak aja gitu. Jadi ada lagi, jadi ada lagi, jadi ada lagi, jadi ada lagi. Dan anehnya gitu ya, ketika kita fokus kepada hal itu gitu, maka eh, maka uang, maka jabatan, maka rasa hormat dari orang itu akan datang dengan sendirinya gitu. Jadi memang eh, saya jadi sangat membenarkan apa yang dulu pernah guru saya sampaikan, bahwa tujuan hidup ini bukan untuk berprestasi gitu. Tujuan hidup ini bukan untuk menjadi sukses, kata beliau begitu. Tapi tujuan hidup ini yaitu mengabdi, mencintai, membahagiakan orang lain gitu. Habis itu berguna untuk alam ini, lakukanlah itu. Nah, anehnya ketika kita fokus kepada bagaimana menyenangkan orang, totalitas dalam semua tanggung jawab yang diberikan, bahagia dalam menjalaninya gitu. Tiba-tiba si uang datang tuh ke kita gitu. Tiba-tiba si kerjaan-kerjaan yang lain jadi datang tuh ke kita. Tiba-tiba keberuntungan atau apalagi kemudahan itu semua datang tuh menghampiri kita tanpa kita perlu harus mengejar si uang, si keberuntungan, si rasa hormat dan lain-lain. Ternyata hal itu bukanlah hal yang perlu kita kejar gitu. Tapi mari kita kejarnya tuh ke yang bagaimana mencintai, bagaimana totalitas dalam melakukan segala sesuatu, memudahkan urusan orang gitu. Fokusnya ke situ saja gitu. Nah, balik lagi, itu semua bisa dilakukan apabila kita tuh yang bahagia gitu. Apabila cara berpikir kita, hati kita tuh yang happy gitu. Jadinya tiba-tiba kita jadi optimis aja gitu. Tiba-tiba kita jadi bersemangat aja gitu. Jadi memang motornya itu ya kebahagiaan itu sih gitu. Itu nih basic awal dalam melakukan semua kegiatan. Jadi kalau kita mau melebarkan lagi bagi para pimpinan yang punya anggota gitu, bagaimana anggotamu bisa happy? Tugasmu itu gitu. Jadi bagaimana semua anggota kita bisa happy gitu dalam melakukan kerjaannya dan mendatangkan happy kepada anggota-anggota kita gitu ya. Itu bukan cuman memenuhi hak mereka dalam pengertian uang gitu.
bukan cuman itu, bukan cuman ngasih uang apa gitu, bukan cuman itu gitu. Tapi memang menanamkan cara berpikir itu menurutku yang paling penting. Karena saya pernah masuk di dalam satu komunitas yang komunitas ini memang tidak memberikan judul yang akan saya sampaikan. Saya pribadi yang memberikan judul itu gitu. Jadi di komunitas ini tuh mereka tuh semua yang ikhlas beramal gitu. Jadi kerjanya memang nggak dibayar gitu. Dan mereka mau pula mengerjakan itu bahkan sampai di luar jam kerjanya. Itu agak aneh saya melihat perkumpulan itu gitu ya. Ada sekelompok orang yang mau bekerja tapi mereka tidak memikirkan uang yang mereka dapat, yang penting mereka berbuat saja. Dan anehnya mereka semua punya mobil, hampir rata mereka semua punya mobil, rumahnya juga bagus, ya dan begitu seterusnya. Jadi bukan soal apa ya, memang bukan lagi-lagi bukan soal dunianya itu, tapi mungkin dimulai dari diri kita dulu lah. Dan mulainya dari mana? Ya ya bahagia gitu. Itu makanya jadi penting sekali beraktivitas atau melakukan kerjaan-kerjaan itu dengan bahagia karena tanpa sadar ya kita tuh sebenarnya diperhatikan banyak orang, bukan cuma diperhatikan pimpinan kita gitu, tapi semua orang memperhatikan kita gitu. Kurasa kayak kita ngobrol apa ya, ngobrol malam hari ini gitu, Mbak. Setiap Jumat malam yang kita obrolkan gini gitu. Aku rasa semua yang dengar kita juga akan menilai kita nih yang happy atau yang enggak gitu kan, yang menyenangkan atau tidak gitu. Aku rasa ya kalau yang kita apa isi materi kita ini memang hal-hal yang menakutkan gitu kan, kayaknya nggak ada lah ya yang orang yang mau berpartisipasi atau yang mau mendengarkan obrolan-obrolan kita ini gitu. Gitu-gitulah. Jadi tanpa sadar poin yang mau sampaikan kita tuh diperhatikan orang. Dan fakta yang lain, orang sangat senang dengan orang yang bahagia gitu kan. Ya kita sendirilah. Kita tentu lebih senang ya ngelihat orang yang senyum daripada cemberut gitu kan. Dan aku rasa semua orang begitu gitu. Jadi mari kita jadi orang-orang yang happy, yang bersemangat gitu untuk menghadapi hari-hari ini. Karena kayaknya dilihat dari perjalanan alam yang ada pandemi dan lain-lain gitu, memang satu-satunya jalan untuk menghadapi itu ya dengan optimisme, dengan semangat. Dan optimisme semangat cuma bisa diraih, dimulai dengan ya happy dengan kebahagiaan. Terus saya juga ada kawan gitu ya, dia kerja. Dia tadi ini nge-WA saya nih, tapi belum saya baca. Uh, Mudah-mudahan dia masih dengar yang mau saya sampaikan ini. Secara pribadi saya tuh sebenarnya banyak belajar sama beliau. Beliau kerja di salah satu sekolah gitu ya. Gajinya juga wah jauh lah di bawah standar. Jangankan UMR, UMK atau apapun pokoknya jauh kali gitu. Tapi beliau masih beraktivitas di situ gitu kan. Terus kalau aku pernah sih nanya sama dia, apa karena nggak ada kerjaan yang lain gitu, makanya kerja di sini. Jawaban dia dengan jujurnya bahwa iya juga sih gitu. Tapi bukan cuma itu, karena aku di sekolah ini aku banyaklah dalil-dalil yang beliau sampaikan. Dan beliau masih hidup sampai sekarang gitu dengan uang yang segitu gitu. Dan itu memberikan pelajaran yang lain bahwa memang untuk hidup bukan soal berapa duit yang kau dapat gitu ya. Tapi memang rezeki itu bukan dari gaji gitu. Baru kemarin malam gitu atau semalam saya ada ngobrol sama kawan saya juga seorang guru dulunya beliau, guru olahraga, digaji juga tidak besar, bahkan beliau masih lajang gitu. Jadi kalau dia cerita, itu bang aku gajian tanggal 1, bilanglah begitu, tanggal 5 udah habis gitu. Saking tidak banyaknya gajinya gitu. Tapi dia cerita, dia ada kawan yang sudah berkeluarga dan punya anak satu, gajinya sama, dia bilang itu tuh cukup gitu. Jadinya aku heran cukupnya dari mana gitu ya. Aku yang sendiri aja nggak cukup gitu. Tapi dia cukup gitu dan dia punya sepeda motor dan lain-lain gitu. Terus waktu saya gali-gali lagi bagaimana keseharian kawan yang berkeluarga itu, kesimpulanku mengantarkan kepada bahwa memang jadi orang yang bahagia gitu. Dengan kita bahagia maka kita akan lebih mudah bersyukur. Dan ketika kita menjadi pribadi yang bersyukur, maka tentu nikmat itu akan ditambah Tuhan berkali-kali lipat. Jadi memang algoritma kehidupannya begitu gitu. Kalau kita pengen kemudahan, kita pengen rezeki yang berlipat-lipat, maka caranya bersyukurlah gitu. Nah, agar kita bisa bersyukur, caranya
ya bahagialah, happy lah gitu. Jadi yang itu gitu apanya ya, apa namanya tuh, sistem kehidupan ini gitu. Nanti tiba-tiba dan akan begitu seterusnya. Gitu. Banyaklah kebetulan-kebetulan gitu. Padahal kalau guru saya bilang itu sebenarnya tidak kebetulan. Itu hanya cara Tuhan membalas semua kebaikan hatinya gitu. Gitu, Mbak. Oke, baik ya. Buat sahabat kreatif yang mau bertanya-tanya atau mau kayak berbagi pengalaman juga nih seputar kayak misalnya kamu punya pekerjaan yang menurut kamu pekerjaannya itu tidak begitu gimana-gimana, tapi kamu jadi bahagia dan cukup gitu kan ya, seperti yang tadi diceritain sama Bang Kinahar. Boleh, silakan aja kamu WhatsApp di 0811615924 ya sahabat kreatif. Dan juga ini ada satu pertanyaan tapi nanti Bang kita akan ulik ya, akan kembali lagi untuk Bang Kinahar menjelaskan juga, dan ini nanti aku akan kasih tahu pertanyaannya apa dari siapa ya Bang ya. Iya, tapi sebenarnya aku yang bingung nih. Aku rasa nggak akan ada orang yang mau nanya. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang nanya, itu jadi kayak surprise gitu. Nggak juga Bang, itulah kan Abang langsung bernegatif thinking. Enggak, maksudnya kadang ya. Tapi nanti aja lah, biar break dulu. Iya, baik. Nanti kita balik lagi sama kreatif di ruang kreativitas motivasi barengan sama Bang Kinahar, Sosiki Tresti, Proda Medan. Yuk Sobat Kreatif, balik lagi nih di ruang kreativitas untuk motivasi barengan sama Bang Kinahar, kerja yang membahagiakan. Nih Bang Kinahar. Iya, baik. Iya, Kak, iya, Kak. Ini ada yang bertanya nih dari Imam di Marelan, di Marendal. Mau tanya sama Bang Uya kayak mana keluar dari ketiadaan ini. Sama katanya kerja nggak bahagia itu nunggu orang registrasi sampai jam 12 tapi mau registrasi, yang mau registrasi nggak ada. Gimana yang pertama Bang? Katanya kayak mana keluar dari ketiadaan. Wih, dan apa ini ya? Ini ya apa ya, ini orang luar biasa menurut saya gitu ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang beliau sudah menjalaninya, hanya saja judulnya mungkin yang belum tahu gitu. Jadi kalau bahasa yang lain itu kan anaknya udah lama lahir tapi baru dikasih nama. Apa-apa yang saya sampaikan ini sebenarnya itu adalah yang bertanya tadi gitu. Luar biasa lah. Kalau mau hilang dari ketiadaan ini, banyak nih, maksudku ada beberapa pendekatan gitu. Yang pertama, sebenarnya ketiadaan itulah yang kesadaran akan ketiadaan itu adalah puncak daripada rasa kebahagiaan gitu. Kita sadar bahwa memang kita nggak punya apa-apa gitu kan. Kita tahu bahwa kita tuh memang nggak ada yang kita punya. Itu tuh menurutku adalah salah satu cara berpikir yang membuat kita tuh bisa jadi happy gitu. Jadi nggak ada terikat kita dengan apapun gitu. Dan oleh sebab itu kalau ini dari satu sudut pandang yang ini nih ya. Jadi berbahagialah ketika kita memang punya paham bahwa kita tuh tiada gitu. Dan itu luar biasa. Kalau misalnya maksudnya bagaimana gitu penjelasannya, contoh kasusnya misalnya gini. Ketika ditanya gitu kan, kurasa semua orang jawabannya sih bisa sama. Ketika ditanya itu handphone siapa gitu kan. Atau misalnya Kak Tia, saya tanya, kakak megang handphone, terus saya, Kak, yang kakak pegang itu handphone siapa gitu. Tentu jawaban gampangnya ya ini handphone saya gitu kan. Dan saya rasa semua orang akan bilang begitu. Nah, pernyataan akan ini handphone saya gitu, itu tuh sebenarnya adalah awal dari ketidakbahagiaan nantinya gitu. Karena kalau dia hilang atau dia rusak bisa stres kita gitu. Karena ini punya kita gitu. Padahal sebenarnya di dunia ini memang ya kita tuh tidak punya apa-apa. Kalau pakai istilah dalam surat menyurat tanah gitu, semuanya hanya hak guna pakai gitu, bukan hak milik gitu. Jadi semua barang titipan kalau istilah orang gitu ya. Kalau istilah kita nih yang semuanya hak pakai lah, semuanya hak pakai bukan hak milik gitu. Jadi pemikiran akan ketiadaan itu sudah luar biasa. Tapi kalau dalam pengertian yang ketiadaan ini adalah kesuntuan, bagaimana cara keluarnya gitu. Mulailah dari ganti kawan gitu. Ini teknis banget nih yang guruku sampaikan, ganti kawan gitu. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, bertemanlah dengan orang-orang yang berakhlak baik, bertemanlah dengan orang yang berkarakter mulia gitu. Akhlak baik, karakter mulia, soleh ini yang apa nih? Yang mana orangnya gitu.
Ya sederhananya gini lah, dia happy bawaannya gitu. Dia happy, dia tidak suka ngeluh gitu kan. Nah, dia suka senyum gitu. Ya yang itu gitu. Bertemanlah dengan orang-orang yang begitu gitu. Nanti akan tertular itu sama kita gitu. Baru ganti buku bacaan gitu. Ganti tontonan, ya ganti majalah, ganti majalahnya, ganti korannya. Nggak usah baca-baca yang cerita tentang pembunuhan gitu. Terus sekarang tuh lagi marak soal apa namanya, pemerkosaan anak-anak di bawah umur dan lain-lain gitu. Nggak, itu apalah, nggak usah yang itu gitu yang dibaca gitu. Kenapa nggak usah yang itu? Karena di satu sisi ada teori namanya law of attraction, hukum tarik menarik. Apa yang kita pikirkan itu yang kita dapat gitu kan. You get what you think gitu. Apa yang kita pikirkan itu yang kita dapat. Jadi itu yang datang sama kita gitu. Jadi kalau kita baca baca yang berita-berita buruk begitu gitu. Bahayanya kalau sempat itu nanti akan jadi kalau sempat kita nanti terpikir akan hal itu. Jadinya kita rasa semua orang akan begitu gitu. Jadi kita rasa dunia ini jadi suntuk kali. Udah kita baca-baca aja kisah-kisah yang menarik lah gitu, yang bahagia gitu, yang memberikan semangat gitu kan. Nah, baca yang begitu-begitu saja gitu. Jadi biar itu yang tertempel di kepala kita bagaimana mudahnya hidup. Yang gitu-gitulah. Terus kalau dengar-dengar ceramah-ceramah dari para ulama gitu. Dengar ceramah-ceramah yang memang membahagiakan, jangan yang menakut-nakuti gitu. Oke lah, hidup ini memang penuh dengan ketakutan gitu. Dan banyak orang, kalau istilah sahabatku tuh, kita ini nggak habis-habis ditakuti orang. Bahkan tengoklah semua iklan di TV gitu kan katanya. Apa, odol-odol itu juga cara mereka menjual barang itu juga dengan cara menakut-nakuti. Kalau nggak pakai odol ini gigimu berlubang gitu. Jadi kita jadi kita tuh memang udah yang ditakut-takuti gitu. Semuanya modelnya begitu gitu. Oke lah. Maksudku ya itu sah-sah saja karena dalam kitab suci pun juga Tuhan menakut-nakuti kita dengan neraka gitu. Tapi di sisi lainnya sebenarnya Tuhan juga memberikan kita kenyamanan dengan surga. Jadi mari pilih yang berita-berita surga saja gitu, cerita-cerita surga saja gitu. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang yang saya pahami deh, pusat informasi masuk ke otak, masuk ke otak tuh atau masuk ke hati memang melalui dua cara lah. Yang pertama melalui apa yang kita lihat, baru dari apa yang kita dengar gitu kan. Walaupun nanti ada dari apa yang kita rasakan dan lain-lain. Tapi yang paling gampang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu tuh yang akan masuk tuh ke dalam diri kita gitu. Oleh sebab itu pastikan yang kita dengar, yang kita lihat, itu memang hal-hal yang baik. Jadinya otak kita ini akan berpikir bahwa sebenarnya semua dunia ini ya baik-baik saja gitu. Bahkan walaupun ada pandemi yang begitu ngerinya gitu, tapi pandemi pun akan menjadi baik-baik saja gitu. Maksudnya keadaan itu juga akan menjadi baik-baik saja. Kalau yang kita baca memang yang baik-baik saja. Jadi pilih bacaan. Jadi kalau mau menghilangkan itu dan anehnya tiba-tiba ketiadaan tadi akan hilang menjadi ke apa namanya? Tiada jadi ada gitu. Jadinya jadi berada semuanya gitu. Berkecukupan gitu. Ya begitu apa ya ini memang kalau kalau secara logika umum kayaknya nggak gitulah. Kalau memang kita nggak punya uang, caranya kerja pasti akan begitu gitu. Dan saya juga tidak mau menyalahkan itu. Tapi saya punya pemikiran yang lain. Bagaimana mungkin luka di kaki atau di tubuh kita bisa sembuh kalau kita punya penyakit gula gitu. Jadi cara menyembuhkan luka yang ada di tubuh kalau kita punya gula, bukan dengan menyembuhkan lukanya, tapi turunkan gulanya. Otomatis lukanya akan sembuh. Jadi banyak ketiadaan, banyak kegelisahan yang sebenarnya cara menyelesaikannya bukan dengan itu. Ya, bisnis kita kayaknya nih kok nggak berkembang gitu ya. Oke, memang kita perlulah memperbaiki. Kita lihat lagi bagaimana manajemen kita, bagaimana cara menjual kita. Oke, itu memang perlu, tentu itu perlu. Tapi yang lebih perlu lagi sebenarnya kita nih udah jadi orang yang bahagia, udah jadi orang yang baik atau belum gitu. Itunya dulu. Entah kayak mana ceritanya, nanti tuh Tuhan akan memberikan banyak kemudahan gitu. Tapi apa ya? Sebenarnya ini sangat-sangat logik sebenarnya gitu. Kalau kita udah jadi orang baik itu tiba-tiba nanti akan ada tuh kemudahan-kemudahan yang datang. Contoh ya, kita balik lagi ke kasus misalnya bisnis tadi. Bisnisnya nggak berkembang. Nah ternyata hasil hasil audit gitu. Ya ini tidak berkembang karena kita salah dalam marketing. Kita nggak bisa memilah
siapa target pasar kita dan seterusnya. Dan faktanya bilanglah kita memang tidak punya kemampuan untuk memetakan hal itu gitu. Tapi bagaimana cara menyelesaikan hal itu gitu? Tentu jawaban standarnya ya udah kalau gitu belajarlah bagaimana cara memetakan pasar, kenali pasarmu, wah, mungkin gitu-gitu jawabannya gitu. Iya, cuman kan perkaranya kita nggak ngerti gitu, maka kita akan disuruh ikut pelatihan. Nah anehnya gitu ya, kak, kalau kita jadi orang yang kalau kita lebih fokus pada diri kita, apakah aku sudah menjadi orang baik atau belum? Pertanyaannya itu, apakah orang-orang senang ketika aku datang? Apakah aku dirindukan dan seterusnya? Jawablah pertanyaan itu gitu. Kalau masih ada jawabannya yang tadi rasa-rasanya belum gitu, nah itu perbaiki. Kalau jawabannya semua sudah, itu nanti entah kayak mana ceritanya gitu ya, datang orang yang akan menawarkan bantuan gitu. Iya, Atau Bang gitu. Kinahar. Ah, Ini suara kali ya, Bang. Nah, waktu kita juga singkat nih, Bang. Jadi panjang kayaknya kan itu ya. iya, panjang kali nih. Kayak bisa disambung nanti part 2-nya di minggu depan kali, Bang ya. Jadi lupa diri. Oke, ini yang terakhir, Bang, Tapi kesimpulannya aja, Bang. Santai aja Bang Imam gitu. Tetap buat baik. Oke, baiklah. Nanti mungkin bisa kita sambung lagi mungkin part 2-nya kali ya, Bang ya, bekerja yang membahagiakan untuk minggu depan atau mungkin dengan tema yang lain ya, Bang. Tema yang lain. Oke. Oke deh. Ini mungkin bisa 2 menit, Bang, untuk kesimpulan untuk tema kita malam ini. Silakan, Bang Kinahar. Kesimpulannya nggak nyambung. Kesimpulannya nggak nyambung karena saya mau mencoba menyadur apa yang guru saya tulis. Beliau tulis tentang teroris. Selama ini paham kita teroris itu adalah orang yang bawa bom dan seterusnya. Tapi sebenarnya esensinya ialah teroris ini membuat orang lain tak nyaman gitu. Karena mereka bawa bom jadinya banyak orang yang nggak nyaman gitu kan. Nah ternyata kalau dilihat dari sisi yang membuat orang lain tak nyaman, teroris ini bukan cuma yang bawa bom. Tapi teroris ini adalah orang-orang yang cemberut, orang-orang yang kerja lambat, orang-orang yang nggak tepat waktu, orang-orang yang nggak tanggung jawab. Sebenarnya hakikatnya mereka itu mirip dengan teroris dalam pengertian yang membuat orang lain tak nyaman gitu. Nah, kalau begitu bagaimana ya? Kita tahulah tak ada orang yang suka sama teroris. Kalaupun kenal ya kurasa kita akan menjauh daripada teroris. Jadi sama tuh, kerja yang membahagiakan, mari pastikan diri kita tidak menjadi teroris. Jadi jadilah orang yang bisa membahagiakan orang lain dan seterusnya. Dan kita pasti akan dicari orang, kita akan dikejar-kejar uang, kita akan ditabrak-tabrak oleh uang, kita akan ditabrak-tabrak oleh kerjaan. Lakukanlah itu gitu. Mulai dari diri sendiri, mulainya dari yang mana? Nah, dari sekarang kita belajar senyum dan lakukan apapun selagi itu baik gitu. Karena semua orang melihat kita dan sistem alam ini tuh memang begitu. Masuklah ke dalam sistem alam itu. Nah, nanti lihatlah apa yang akan terjadi dengan sendirinya. Gitu aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bang Kinahar untuk waktunya malam ini di Motivasi Ruang Kreativitas ya, Bang ya. Ya, Dan makasih lalu Bang banyak. Kinahar, selamat malam. Selamat malam, Kak.